aku capek banget dikelilingin sama orang-orang kayak duit syutingnya kemana, terus emang orang tuanya mana, emang segala macem bla bla bla, paling ini paling apa habisnya paling karena pergaulan, karena ini segala macam. Ya enggak, ya udah sekalian aja aku kasih tahu gitu, ya ini yang keadaan sebenarnya gitu. Aku bingung juga mau jelasinnya gimana, karena memang ya gimana, aku tidak megang uang sepersen pun saat itu dari hasil kerjaku sebelumnya. Aku juga baru pegang ATM di umur 18 tahun. Aku tidak pernah tahu hasil total penghasilanku berapa. Jadi, dan setelah nggak syuting pun aku tetap menjadi tulang punggung. Gimana caranya dia juga nggak mau tahu. Yang penting ya aku tetap membiayai dia, membiayai hidup. Ya bukan membiayai dia lah, membiayai hidup kita gitu. Aku tetap yang ya harus cari source income dari manapun gitu, tanpa dipeduliin sama keluarga sana gitu. Kalau mau ditanya dari seluruh orang-orang PH, pasti jawabannya mamaku. Mereka berurusan sama mamaku karena aku tidak pernah menandatangani surat pekerjaan manapun selain endorsan gitu ya. Kalau endorsan mungkin masih aku pegang sendiri. Tapi kalau syuting semuanya itu masuknya ya ke ATM dia gitu. Jadi aku nggak tahu juga, aku nggak ngerti juga kenapa dari aku umur 12 tahun sampai aku berhenti di umur, aku kan syuting terakhir itu 20 tahun mau ke 21 ya. Sampai di umur 20 tahun pun tidak ada hasil sama sekali. Yang saya tahu, yang ngelola itu mamahnya, semuanya. Udah itu aja yang saya tahu. Soal habis kemana, mamahnya lah yang jauh lebih tahu. Ya pertama mungkin karena dia nggak umurnya masih muda, nggak ngerti juga ya soal manajemen, soal honor itu nggak ngerti juga. Jadi lebih ke ya udahlah biarin diurusin sama mamanya aja. Gue mah taunya kerja gitu aja sih. Lebih kayak gitu dulu ya. Ya kalau dibilang ditinggal pergi, kejadiannya yang 2020 yang dia berantem pertama kalinya. Mamanya pergi memang. Itu ninggalin dia. Pergi dan ya berapa minggu terus pulang lagi gitu. Sebenarnya masalah ini tuh udah sempat kita diskusiin di keluarga. Udah sempat kita obrolin, ini arahnya mau dibawa kemana. Jadi di saat nyokap butuh uang, gue harus ada. Kalau nggak ada ya kelar dah, selesai. Marah masih. Sedangkan namanya kerja syuting itu kan nggak bisa di ini mbak ya. Jadi kadang ada, kadang enggak. Musim-musiman lah kan kayak gitu, nggak bisa ditebak. Dia bilang bener atau enggak, saya kurang tahu ya. Tapi kalau bilang hidupnya di dunia malam, ya tuh benar. Emang benar gitu. Saksinya banyak teman-temannya saya kenal juga, banyak sampai sekarang masih ada mau dicari bisa. Itu kejadiannya di atas jam 12 malam ya, kalau nggak jam 1 jam 2 Polres atau Polsek atau apa dari Jawa nelfon ke rumah. Cuman saya nggak ikut, jadi saya nggak tahu makamnya ada di mana tuh. Tahu, diminta kasih tahu nggak akan dikasih tahu. Sebelum dia lahir juga saya tahu, kenal juga sama ibu aslinya, saya kenal, tahu orangnya siapa. Lebih ke ibu aslinya. Iya, kalau bulenya mungkin karena dia dekat sama bapaknya yang bule nih ya, jadi lebih mirip ke bapak angkatnya. Itu anak tuh sempat beberapa tahun saya simpan karena saya dulu belum ada era digital ya. Nah, simpan di buku, pernah saya simpan tanpa sepengetahuan keluarga ya, karena saya pikir nih bakal jadi sesuatu di masa depan gitu ya. Ternyata bener kejadian sekarang nih, tapi foto itu udah hilang karena saya sering pindah rumah. Iya, kalau dibilang kenaikan berat badanku tuh ya mostly karena pengalaman hidup sih, karena banyak ternyata ya, kalau aku setelah ngelihat aku yang di diriku sekarang, ngelihat aku yang kemarin-kemarin gitu ya, yang dulu-dulu gitu, ternyata ya memang faktor terbesar itu dari lingkungan sih. Faktor terbesar dari pertama gaya hidup, lebih ke nomor satunya sih lebih ke keluarga sih Kak, karena aku ada ya itu aku punya keluarga yang sangat amat problematik, jadi susah juga dijelasinnya gimana. Kayak kadang-kadang nggak masuk akal dari keluarga problematik bisa naik berat badan gitu. Cuman kan itu pemicu utama dari situ. Kakinya itu 2023 di tahun waktu itu
akhirnya apa namanya aku gagal nikah di tahun 2023 kan ya. Aku gagal nikah terus akhirnya kenapa memutuskan angkat kaki? Ya karena keadaan sudah tidak memungkinkan. Aku sudah berkali-kali memperbaiki keadaan yang ada. Aku sudah berkali-kali menurunkan egoku. Aku sudah berkali-kali selalu yang meminta maaf. Dan ternyata buat dia itu tidak cukup. Jadi kayak ya sekarang kita mau memperbaiki sebuah keadaan kondisi. Tapi yang mau diperbaiki aja tidak pernah merasa dirinya salah. Tidak pernah mau kalah. Tidak pernah mau sharing. Tidak pernah mau istilahnya kayak jadi aku kayak ngebangun rumah dengan 4 pilar sendirian ya udah pasti aku gitu mau dikuat-kuatin kayak gimana juga aku nggak kuat gitu kan. Kalau aku saat itu aku mikirnya cuman kayak aduh udah deh aku udah nggak kuat gitu. Dan saat aku nggak kuat itu nggak ada yang apa ya saat itu nggak ada yang sadar gitu, nggak ada yang sadar kalau ini anak tuh udah nggak baik-baik aja. Itu yang bikin kadang-kadang kalau aku inget sampai sekarang tuh aku masih sedih banget kayak aduh sedih banget. Yang jelas sih yang diceritain itu ya benar semua, itu fakta, realita. Nggak ada unsur menjatuhkan, nggak ada unsur fitnah, nggak, itu realita semua. Jadi banyak kasihan Kak, soalnya nggak ada tempat pulang. Mau pulang ke rumahnya masalahnya konflik, gagal nikah. Pihak keluarga nanya kejelasannya bagaimana, jadi enggak. Sedangkan keadaannya emang gagal. Jadi pusing itu anak, nggak ada tempat pulang. Jadi yang berani nanya kabar itu cuman saya sama istri. Keadaan lu gimana, posisi lu di mana sekarang gitu. Kalau lagi nggak baik-baik aja, lu ke rumah gua aja sekarang, aman kok. Gitu. Jadi posisi pada saat itu dia masih numpang sama temennya. Nggak punya uang sepeser pun, untuk makan pun dia ngelacak, minta temen ya, ada gocap nggak, ada cepeng nggak gitu. Dia punya motor memang dijual buat bertahan hidup. Ada handphonenya iPhone waktu itu, satu-satunya benda handphone yang mahal tuh iPhone waktu itu ya, dijual buat makan. Karena pada saat itu nggak ada pemasukan lagi, kerja enggak, endorse enggak, syuting enggak apa. Jadi ya dia harus cari uang tiap hari. Untuk awal datang ke rumah nggak ngomong, diam, rambut acak-acakan, terus nggak bisa cerita, dia ngelamun, ngeliatin apa, dipanggil tuh melongok gitu, karena bingung itu awal-awalnya ya. Tapi setelah seminggu 2 minggu dia udah mulai terbiasa, barulah mulai cerita keadaan kemarin seperti apa, ada apa gitu. Iya, dia nyeritain keadaan kemarin tuh kalau nih gue nggak jadi nikah, gagal, terus banda gue habis, gue buat bertahan hidup, buat ini itu kayak gitu kurang lebihnya. Ya udah lu di sini aja, gak usah mikirin apa-apaan, apa yang bisa gue bantu. Kalau gue cuma bisa kasih makan Indomie ya gue cuma kasih Indomie. Tapi yang penting lu nggak mikirin apa-apaan, nggak usah mikirin besok harus di token, besok harus ada uang belanja, nggak usah, lu tidur aja, mau bangun siang terserah. Ya, jadi saya cuma bisa bantu apa yang bisa bantu. Lama-lama terbiasa, baru dia mungkin otaknya udah agak renggangan, baru cerita banyak gamblang kayak gitu kurang lebihnya. Jadi apa yang orang lihat sekarang ceria mukanya dia di layar kaca tuh sebenarnya bukan dia yang seperti itu dulunya, enggak gitu, enggak aut-autan. Iya, bukan itu. Butuh proses yang panjang untuk kita bikin dia kayak gitu, biasa senyum, bisa ngomong, bisa cerita panjang. Ya masih cuman ya lebih ke kayak sindiran status kali ya gitu. Kalau ke saya sih lebih enggak gitu, enggak. Tadi jualannya seperti apa? Udah habis ya, Pak? Udah habis cuma sebentar. Jadi kalau buka nggak pernah lebih dari 3 jam, nggak pernah. Paling 1 jam 2 jam habis. Karena porsinya kan nggak terlalu banyak juga, paling 30, 35, 40 gitu. Kalau soal yang lagi rame di podcast ini kan tiba-tiba Kak Lita ngomong soal uang di situ, seperti apa sih om akhirnya Kak Lita ngobrol sendiri, nggak ada hubungan gitu om? Dia udah ngomong. Jadi sebelum dia nyampein pendapat itu ya, udah ngomong, udah izin. Jadi saya pikir bilangnya ya kalau lu yakin ya udah lu ceritain aja. Mungkin udah waktunya kali. Kayak gitu. Mungkin udah waktunya. Om berarti kenal sama Kak Lita sendiri dari kecil atau seperti apa? Sebelum dia lahir.
sebelum dia lahir. Berarti posisinya Om ini adik dari mama angkat. Adik dari mama angkatnya. Mama yang Talita itu kakak saya nomor 3. Ya, nomor 3. Itu. Ya masih cuman ya lebih ke kayak sindiran status kali ya. Gitu. Kalau ke saya sih lebih enggak gitu, enggak. Karena sebenarnya hal-hal kayak gini buat saya sih nggak perlu apa ya. Ini cuman permasalahan ibu sama anak gitu. Dan memang udah waktunya terbuka juga gitu. Kalau menurut saya sih nggak perlu ada yang harus malu ya. Ngapain harus malu ya? Anak kan mau jujur, udah gede ya kan, ya nggak apa-apa gitu. Ngapain harus malu gitu? Yang sini ngasih pembelaan, ya saya juga nggak tahu ya. Kayaknya di sana diserang netizen mungkin. Nah, kan netizen sekarang udah cukup cerdas lah menganalisa berita ya. Jadi biar penonton sendiri yang nilai kayak gimana gitu. Dia tidak aware kepada anaknya, dia tidak, maksudnya apa ya Kak, kadang-kadang kalau lagi malam tuh terbesit aja sih, kayak seorang ibu mana sih yang tega ngeliat anaknya kayak gini gitu. Jadi aku masih suka yang kayak sebenarnya tuh gue punya orang tua apa enggak sih gitu. Karena nggak berasa Kak, aku tuh dari kecil sendiri, jadi kayak apa ya, terbiasa sendiri, nggak deket juga sama orang tua juga. Aku kan semenjak deket sama mama tuh karena apa, permulaan karir aja kan, semenjak syuting jadi kita kayak ya udah kita bangun karir berdua gitu. Kalau dari kecil enggak, aku tuh selalu aku sama Mbak paling gitu, sama Mbak. Terus juga diambilin raport juga selalu sama Mbak. Mamaku nggak pernah ke sekolah gitu, jadi nggak yang growing up kayak happy family gitu, enggak. Karena kan mama papaku juga divorce. Kita ini butuh sosok orang yang bisa ngarahin, bukan menjerumuskan, ngarahin ke arah yang benar. Dan sampai kemarin itu nggak ada sosok itu, nggak ada. Yang bisa ngarahin dia apa, nggak ada. Jadi nggak kaget kalau sifat dia itu, dia selalu beranggapan sama orang siapapun yang mau nolong gue harus ada uangnya. Padahal nggak semua orang kayak gitu. Jadi saya bingung itu kalau kakak saya tuh marah-marah sama saya tuh nggak ngerti marahnya apa. Saya tuh nggak pernah ada rasa kayak pengen nguasain Talita atau apa, nggak ada. Saya cuma bantu apa yang saya bisa bantu. Saya selalu ngajarin, lo harus bisa berdiri di atas kaki lo sendiri. Terlepas lo gagal atau berhasil, lo di kaki lo sendiri, bukan kaki orang. Artinya apa? Bukan minta terus sama orang. Dia di kaki lo sendiri gitu. Kalau suatu hari dia baik-baik aja sama ibunya, ya nggak apa-apa, syukur. Kalau ya hubungannya jauh lebih baik, nggak apa-apa. Kalau hubungannya masih buruk kan kita nggak bisa maksain. Kan pilihan sama dia itu. Saya mah nggak pernah maksa untuk gini-gini, nggak pernah. Udah cukup, dia udah dewasa, udah cukup cerdas lah, bisa nilai.